Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami kembali boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan saat ini kami juga kembali akan merenungkan firman-Mu. Untuk itu mari Bapa, Engkau tolong kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan terlebih mampu untuk melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita hari ini saya beri judul Jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Ayatnya terambil dari Ratapan 2, ayat yang ke-18 dan 19. Demikian bunyinya. Berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring, hai putri Sion. Cucurkanlah air mata bagaikan sungai siang dan malam. Janganlah kau berikan dirimu istirahat. Janganlah matamu tenang. Bangunlah, erangkanlah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada masa pembuangan bangsa Israel di Babel itu memang amatlah menyengsarakan. Keberadaan mereka sebagai umat Tuhan dipermalukan sedemikian rupa sehingga seolah mereka tidak ada harganya sama sekali. Demikian pula yang masih tersisa di Yerusalem. Mereka pun hidup dalam kemelaratan dan ketiadaan pangan. Nah, kemana mereka mau mengadu? Maka pada ayat yang ke-18-19 ini, Nabi Yeremia menyerukan kepada putri Sion untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan berteriak nyaring. Bahkan sampai mencucurkan air matanya seperti sungai yang mengalir siang malam. Artinya tidak berhenti. Maka dikatakan jangan ada istirahat. Itu artinya terus menerus, jangan menjadi longgar, jangan kasih space, ya, terus menerus, dan jangan diam. Ini menunjukkan teologi menangis, yaitu ratapan tangis. Namun jenis ratapan tangis ini bukan tanpa arah, tetapi meratap tangis hanya kepada Tuhan. Jadi harus diarahkan kepada Tuhan, barulah itu memiliki makna teologi ratapan tangis. Karena ratapan adalah tangisan yang panjang dan keras yang sampai kepada Allah dari seseorang yang mengalami kepedihan atau kehilangan yang tak terperih. Maka tangisan di sini hanya menjadi salah satu wadah untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Karena dalam tangisan ini air mata hanya dicurahkan kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Jenis tangisan ini pun untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang berdaulat dan juga bahwa Allah itu baik. Jenis tangisan ini untuk menunjukkan bahwa hanya Allah yang berdaulat dan juga bahwa Allah itu baik. Jadi, saudaraku, ratapan adalah bahasa doa bagi umat Allah.
ketika mereka tinggal dalam dunia yang dinodai oleh dosa-dosa ini. Inilah cara kita berbicara kepada Allah tentang kedukaan kita. Ketika kita mengharui harapan kita dalam pemeliharaannya yang berdaulat. Jadi menangis itu sangat manusiawi. Tetapi meratap itu Kristiani. Ya, bedakan meratap dan menangis. Menangis hanya sekedar mengekspresikan perasaan. Tetapi meratap itu adalah bahasa doa. Ungkapan kita kepada Tuhan menyatakan bahwa Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup kita. Namun tujuan doa ratapan yang dipanjatkan kepada Allah bukan bermaksud untuk mengubah keadaan atau ketetapan penghukuman atas Israel, atas masalah kita, atas penderitaan kita. Tetapi karena ketetapan Allah tidak dapat diubah oleh siapapun. Sekali Allah berfirman, maka semua firman-Nya akan terlaksana dan tidak mungkin dibatalkan. Jadi doa dan ratapan bangsa Israel ditujukan hanya sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah dan memohon belas kasihan Allah kepada umat-Nya agar mau mengampuni dosa-dosa yang telah mereka berbuat. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika bangsa Israel sadar bahwa berhala-berhala mereka tidak bisa menolong mereka dan seakan-akan semua jalan tertutup, lalu datang Nabi Yeremia mengingatkan bahwa hanya ada satu jalan untuk mereka bisa memperoleh pertolongan, yaitu saat menghadap ke atas. Menghadap hanya kepada Tuhan, yaitu melalui doa. Jadi saudara, saat semua mengecewakan, di saat penderitaan terjadi dalam hidup kita, ingatlah bahwa masih ada Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Ia terus memantau keberadaan kita, sekalipun kita sering tidak mempedulikannya. Biasanya kita lebih mudah mempercayai apa yang kita lihat daripada apa yang tidak kita lihat. Sehingga kita lebih mengutamakan pertolongan dari apa yang kita lihat, yaitu dari harta, jabatan, atau sesama kita. Padahal itu semua asalnya dari dunia yang bersifat hanya sementara. Semuanya akan berkurang nilainya dan lama-kelamaan akan habis begitu saja. Jadi misalnya kalau tahun lalu kita mempercayai seseorang yang menjadi andalan kita, maka mungkin saat ini orang tersebut sudah mengecewakan kita. Karena itu mari carilah Tuhan, andalkanlah Dia. Sebab Tuhan Allah tidak akan pernah berubah kesetiaannya atas hidup kita. Karena bukankah Dia yang telah menciptakan kita? Bukankah Dia adalah Bapa kita? Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas hidupmu dan saya. Memang kita tidak dapat menyangkal bahwa persoalan memang selalu ada di dunia ini. Namun ingatlah bahwa selalu juga ada harapan di dalam Tuhan. Jadi jika kita mengalami penderitaan yang begitu lengkap, mari kita juga menaikkan semua ratapan itu kepada Tuhan. Karena Dia juga dapat membentuk hati kita. Jadi jangan takut untuk menghadapi persoalan. Karena semua rasa takut, sedih, dan kecewa itu dapat dikalahkan hanya dengan tetap berharap kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 dikatakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat ini menyatakan bahwa saat kita mengalami duka cita atau kesedihan yang paling dalam, kita tidak perlu terlalu larut dalam kesedihan. Karena di dalam Dia kita masih mempunyai pengharapan. Menangis
Boleh, meratapi boleh, tapi ingatlah, jangan seperti orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jadi saudara-saudaraku, kiranya harapan kita kepada Yesus tidak tergoyahkan oleh krisis ekonomi, krisis kesehatan, ataupun kematian, melainkan kita akan dapat melewati semuanya tanpa menghindari. Kita dapat berdamai dengan masa-masa penderitaan itu dengan selalu tetap berharap kepada Yesus. Adanya harapan bukan setelah masa ratapan selesai, tetapi justru di tengah-tengah kita mengalaminya atau saat kita sedang mengalami. Untuk itu sekali lagi saya mau mengajak saudara-saudara untuk menaruh pengharapan kita hanya kepada Yesus. Pengharapan akan memulihkan kesehatan, pengharapan akan pemulihan keluarga, pemulihan karir, dan pengharapan akan pemulihan keuangan saudara. Dan jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Seperti kata Nabi Yeremia di tengah-tengah masanya yang penuh ratapan. Marilah kita pun mengatakan, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena kasih setiamu benar tak habis-habisnya, dan rahmatmu selalu baru setiap pagi di dalam hidup kami. Sungguh indah janjimu ya Bapa. Kami percaya semua itu ya Bapa. Oleh karena itu kami hanya mau berharap kepadamu. Karena kami percaya hanya di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Sebab itu pimpinlah hidup kami, tuntunlah jalan kami sesuai firman-Mu ya Bapa, agar hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan dan juga menyerahkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini. Haleluya, amin.